Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Almus yang berbahagia, pertemuan kita kali ini akan membahas tentang dalil-dalil amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tema ini penting kita bahas karena selama ini kita ini seringkali melaksanakan ibadah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh orang tua kita, guru-guru kita di saat kita di kampung dulu. Dan orang tua kita tidak mengajarkan dalil hujjah terhadap amaliyah kita. Nah, belakangan kemudian kita kadang bertanya-tanya apakah ibadah kita ini sesuai dengan panduan sunnah atau tidak. Apalagi kita dihadapkan dengan kondisi di mana terkadang ada sebagian umat Islam yang amaliyah ibadahnya berbeda dengan amaliyah kita. Apalagi orang yang berbeda tersebut mengaku sebagai pengikut sunnah. Nah, oleh karenanya penting kiranya kita melakukan kajian apakah ibadah kita selama ini, amaliyah kita selama ini sudah sesuai dengan anjuran Rasulullah atau tidak. Oleh karenanya izinkan saya menjelaskan dari hal-hal yang menjadi perilaku kita keseharian, khususnya di dalam ibadah kita, yaitu misalnya dalam hal sholat. Kita mulai masalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah awal masuk sholat. Orang sholat tanpa takbiratul ihram tentu sholatnya tidak sah, karena takbiratul ihram merupakan bagian dari rukun qauli sholat. Itu Allahu Akbar. Di dalam takbiratul ihram kita disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan. Nah, persoalannya kemudian ketika kita melakukan takbiratul ihram, terkadang tangan kita ini berbeda. Kalau kita sejak kecil diajarkan bahwa tangan kita ini sejajar dengan telinga. Sementara ada sebagian umat Islam ketika sholat itu tangannya sejajar dengan bahu, bahkan mungkin sejajar dengan dada. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah sholat takbiratul ihram dengan mengangkat tangan sejajar dengan telinga itu sudah sesuai dengan tuntunan Nabi atau tidak? Mari kita lihat bagaimana hadis menjelaskan kaitannya dengan mengangkat tangan saat takbiratul ihram. Yang pertama ada hadis riwayat Bukhari Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha as-shalah wa idza kabbara lirruku' wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku' dan seterusnya. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya sejajar kedua pundaknya, kedua bahunya ketika memulai sholat, ketika bertakbir untuk ruku, dan ketika mengangkat kepala dari ruku. Kalau dari sini hadis jelas bahwa kedua tangan saat takbiratul ihram sejajar dengan bahu. Tetapi ada hadis yang lain, riwayat Imam Muslim, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dan At-Tabrani, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya bihima udhunayhi. Bahwa Nabi ketika bertakbir, takbiratul ihram maksudnya, Nabi mengangkat kedua tangannya sampai kedua tangannya itu mensejajari kedua telinganya. Demikian juga ketika Nabi ruku juga mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua telinganya. Dan seterusnya. Nah, dua hadis ini seakan-akan bertentangan. Satunya
menjelaskan bahwa tangan Nabi sejajar dengan bahu, sementara hadis yang lain sejajar dengan telinga. Lalu pertanyaannya, mana yang benar? Nah, dalam kaitannya perbedaan dua hadis ini, maka Imam Nawawi menjelaskan sifat bagaimana mengangkat tangan di dalam pendapat madhab Syafi'i dan juga madhab mayoritas. Bahwa ketika seseorang melaksanakan sholat, maka dia yarfa'u yadaihi hadwa mankibaihi. Ulama sepakat bahwa orang yang sholat tersebut ketika takbiratul ihram mengangkat kedua tangannya sejajar pundak, kedua pundaknya, bihaitsu yuhadhi atrafu asabihi furu'a udhunaihi ay a'la udhunaihi. Sekiranya ujung jari-jarinya sejajar dengan telinga paling atas. Jadi jari-jarinya sejajar dengan ini. Wa ibhamahu syahmatai udhunaihi. Sementara kedua jempolnya sejajar dengan cupingnya. Kemudian warohatahu mankibaihi. Sementara kedua telapak tangannya sejajar dengan bahunya. Wa bihadza, maka dengan ini kata Imam Nawawi, jama'a Syafi'i rahimahullahu taala baina riwayatil ahadits fastahsanan nasu dzalika minhu. Dengan dua hadis yang banyak hadis sebetulnya yang terkesan bertentangan, maka Imam Syafi'i melakukan kompromi menggabungkan dua hadis atau lebih yang seakan-akan bertentangan ini sehingga dua-duanya bisa diamalkan. Dan para ulama menganggap baik apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i ketika menjam'u bainal adillah al-muta'aridin, antara dalil-dalil yang al-muta'aridah yang bertentangan. Nah, demikianlah sahabat al-Mustafawiyah, bahwa terkadang kita berbeda pendapat, berbeda amaliyah ibadah kita itu bukan karena kita tidak punya dalil, tetapi terkadang perbedaan ini lahir dari pemahaman yang berbeda sehingga berkonsekuensi pada perilaku, perbuatan, amal ibadah kita yang berbeda. Lalu siapa yang paling mengikuti sunnah? Nah, tentu semuanya ingin mengikuti sunnah, termasuk apa yang kita lakukan selama ini yang diajarkan oleh orang tua dan guru-guru kita sebetulnya tidak menyelisih sunnah, tetapi itulah yang diajarkan oleh Rasulullah dan dipahami oleh ulama khususnya mazhab Syafi'i. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.